Kita lagi mau sarapan dulu nasi kerawu. Habis ini kita mau ke Madura. Day trip di Madura, terus nanti sore kita balik lagi ke Surabaya. Nasi kerawu udah dateng. Ada empal, sambal petis, sama ini serundeng. 3 macam serundeng. Nasi empal serundeng. Rasanya gurih banget. Sambalnya enak deh. Pedes, lumayan pedes. Recommended banget kalau kalian nggak suka nasi kerawu yang agak manis. Ini enak sih. Ada nggak dari kalian yang udah pernah ke Madura? Buat aku ini pertama kali aku ke Madura. Excited banget rasanya. Ini adalah Suramadu Bridge atau Jembatan Suramadu. Suramadu merupakan singkatan dari Surabaya dan Madura. Adalah sebuah jembatan yang melintasi Selat Madura menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan juga Pulau Madura di Bangkalan. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Dibangun pada tahun 2003 sampai tahun 2009. And just like that, selamat datang di Madura. Aku mau ajak kalian ke salah satu destinasi yang paling dekat dari Suramadu, yaitu dia adalah Mercusuar, namanya Mercusuar Willem III, yang ada di daerah Bangkalan. Sekarang kita ada di Madura, dan ini aku ada di Mercusuar Willem. Jadi Mercusuar Willem III ini tuh ada di 3 lokasi. Yang satu ini di Bangkalan, terus dia juga sama ada di Semarang dan juga di Mercusuar Anyer. Jadi ini dibangun pada zaman kolonial Belanda tahun 1879 oleh pemimpin kolonial Belanda. Namanya itu Willem III. Dan yang bangun ini juga sama di 2 mercusuar yang lain, yang di Anyer dan juga di Semarang. Jadi fungsinya mercusuar ini dulu itu kayak mengawasi lalu lintasnya yang ada di Selat Madura. Dan sampai sekarang pun masih dipakai untuk mengawasi lalu lintas Selat Madura dan juga untuk destinasi wisata. Sekarang kita ke pusat kota Bangkalan ya. Aku mau kasih lihat kalian salah satu benteng yang ada di Bangkalan. Ini itu dulu adalah bekas dari Fort Bangkalan, tapi sekarang benar-benar kayak terbengkalai. Sayang banget sih. Kalian sedih gak sih kalau ada sisa-sisa sejarah tapi terbengkalai kayak gini? Anyway, benteng ini bernama Erf Prince, dibangun pada masa Willem I di tahun 1817. Benteng ini merupakan basis pertahanan VOC di Bangkalan. Benteng ini dibangun oleh VOC di tengah kota, tujuannya adalah untuk mengawasi Kesultanan Bangkalan. Tapi sangat disayangkan, sekarang keadaannya sangat memprihatinkan untuk ukuran situs cagar budaya. Kita ke destinasi berikutnya, jaraknya sekitar 30 menit dari Fort Bangkalan tadi. Kita ke area Sampang, namanya Bukit Kapur Arosbaya. Ini jalannya memang kecil kayak gini ya. Jadi Bukit Kapurnya itu kayak masuk ke pemukiman warga, dan biasanya akan ada warga yang bantuin kita untuk masuk ke dalam. Ya kita bayar dengan seikhlasnya lah ya. Dan ini benar-benar di kanan kirinya itu adalah pemakaman guys. Dan ini jalannya harus satu-satu. Jadi kalau kita pas-pasan sama mobil lain, itu salah satu dari kita harus mundur dulu. Setelah lewat dari pemakaman itu, kita udah nyampe nih di Bukit Kapur Arosbaya. Parkir di sini kita bayar 20.000 per mobil, dan juga per orang itu ada entrance fee Rp5.000. Kita udah di Bukit Kapur Arosbaya. Jadi ini dulu tuh bekas penambangan kapur tulis yang udah nggak dipakai sih. Sambil kalian nikmati bagusnya Arosbaya, aku mau cerita sedikit tentang Madura. Jadi Madura itu sering disebut dengan Pulau Garam karena dia adalah penghasil garam terbesar di Indonesia. Tapi aku yakin banget pasti banyak dari kalian yang belum tahu kalau dulu Madura ini pernah menjadi suatu negara loh, yang dibuat oleh pemimpin pemerintahan peralihan Belanda di Jawa Timur, yaitu Van der Plas. Hal ini bertujuan untuk melemahkan Republik Indonesia dan menjadikan Madura sebagai benteng pengamanan negara Jawa Timur.
Saat itu, negara Madura memiliki bendera berwarna hijau dan putih. Tapi keberadaan negara Madura ini tidak berlangsung lama, hanya 2 tahun aja, dari tahun 1948 sampai 1950. Pada tahun 1950, negara Madura dibubarkan dan kembali bergabung ke Indonesia. By the way guys, goa yang di dalam Arosbaya ini tuh sejuk banget loh dalamnya. Dan batu bekas penambangan ini tuh bentuknya keren-keren loh. Kalian harus kesini. Dari Arosbaya aku langsung kelas destination aku di Madura. Aku mau ke air terjun di daerah Sampang dan jaraknya itu sekitar 2 jam dari Arosbaya. Jadi aku langsung cepet-cepet karena udah mendung gelap banget di Madura. Oh, ini anginnya kenceng banget. Ini aku nggak hilangin suara asli dari kamera aku. Dan ini bener-bener anginnya itu gede banget guys. Air terjun Toroan ini tingginya 20 meter, dan ini merupakan air terjun satu-satunya yang ada di Pulau Madura. Keunikan dari air terjun ini adalah letak air terjun yang tidak terdapat di pegunungan ataupun perbukitan. Tapi, air terjun ini tuh terletak di pesisir pantai, sehingga airnya itu jatuh dan bercampur dengan muara Laut Jawa. Terdapat legenda mengenai asal-usul dari air terjun ini yang berkembang di masyarakat. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, air terjun ini merupakan hasil pertengkaran dari sepasang suami istri. Pada saat bertengkar, mereka tuh bersumpah jika argumen yang diucapkan itu benar, maka kuburan masing-masing tidak akan tenggelam karena banjir. Pada akhirnya sumpah itu terwujud. Air banjir tidak menenggelamkan kuburan pasangan tersebut. Kemudian terbentuklah 2 aliran sungai yang pada ujungnya membentuk air terjun Toroan ini. Kita barusan dari air terjunnya, dan anginnya itu gede banget. Sekarang kita lagi pesen pop mie. Kita makan pop mie dengan ciu Laut Jawa. Menurutku sebenarnya air terjun ini bagus, cuman agak kotor karena banyak sampah di pinggiran pantainya. Balik dari Madura ditutup dengan hujan yang lumayan gede dari perjalananku sampai ke Surabaya. Thank you so much udah nemenin aku keliling Madura dan nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!